咱们去那儿解个手。那不然别吃醋啊，公子爷才不会吃醋呢。这一觉迷迷糊糊的，倒是睡了好久啊。就在不远处，要不我们去那儿解个手？这种话，等公子跑！你们好大的胆！太太可在家呀？夫人还说了，你不要吓我。到底是真是？ Tuan Zhu yang melihat wanita yang sedang berbicara bersama Azu dan Abi, ia merasa sangat familiar. Hal itu mengingatkannya saat dalam gua. Ia menganggap jika wanita ini adalah Dewi, sehingga ia pun berlari dan menyambutnya dengan panggilan kakak Dewi. Hal itu mengejutkan Nona Wang. Di sini, Nona Wang tak tahu apa yang telah dilakukan oleh Tuan Zhu. Lalu seorang pelayan datang mengatakan jika nyonya telah tiba. Saat mereka akan pergi, hal itu telah terlambat. Mereka tertangkap dan dibawa ke hadapan nyonya, yang mana ia adalah pemilik dari Gunung Manto ini. Di sini ia sangat membenci orang bermarga Duan, yang mana ia memberikan hukuman kepada dua orang yang sengaja menyusup ke istananya. Meski ia tak tinggal di negeri Dali, tapi tetap saja ia menerima hukuman dikubur hidup-hidup. Hal itu membuat Tuan Zhu menjadi sedih dan kesal atas perilakunya yang terlihat begitu arogan. 落在你的手里，当真是焚琴煮鹤，大破美人脸。抓破美人脸。 Abi dan Azu memohon kepada bibinya untuk tidak membunuh Tuan Zhu. Bibinya pun mengabulkan permintaannya, tapi ia memiliki satu syarat, agar Tuan Zhu menjelaskan semua tanaman bunga yang ia tanam di tamannya. Ia juga memberi makanan yang begitu lezat kepada Tuan Zhu. Namun ada satu perkataan Tuan Zhu yang menyinggung dirinya. 可言呢？据说我不端庄。 晚生不敢，不知什么地方得罪了。 Di sini Tuan Zhu mendapat hukuman untuk merawat semua tanaman bunga yang ada di taman. Tapi jika salah satu bunga mati, maka ia akan kehilangan salah satu lengannya. Mendengar hal itu, Tuan Zhu merasa tak adil karena tanaman itu sangat sulit untuk dirawat, namun ia tetap melakukannya. Saat merawat tanaman, ia bertemu dengan Nona Wang. Hal itu membuatnya salah tingkah. Ia masih menganggap jika Nona Wang adalah sang dewi. Kemudian Nona Wang bertanya, apakah kamu mendengar setiap perkataanku tadi? Ia pun menjawab jika mendengar, tapi Tuan Zhu berjanji tak akan membocorkan perkataan Nona Wang. Ia begitu mengagumi kecantikan Nona Wang dan berusaha merayunya. Di sisi lain, Xiao Feng telah tiba di dermaga Walet untuk mencari keberadaan Murongfu. Saat salah satu tetua ingin masuk, ia mendapat serangan dari dalam. Ternyata itu adalah ulah dari Biksu Juanzi. Di sini Biksu Juanzi sengaja ingin mencoba tenaga dalam milik Xiao Feng. 今日得见，果然是名不虚传。 Kemudian Biksu Juanzi mengatakan jika Murongfu telah meninggalkan kediamannya. Tuan Zhu berusaha merayu Nona Wang. Ia memuji tentang keindahan dirinya. Nona Wang yang tak pernah mendapat pujian dari lelaki, ia merasa sangat bahagia atas pujian dari Tuan Zhu. Tapi dalam hatinya masih ada Tuan Murongfu. Xiao Feng yang tak mendapatkan Murongfu di kediamannya, ia merasa curiga jika pembunuh dari wakil ketua Ma bukan dilakukan oleh Murongfu. Dan ia berniat pergi ke Shaolin untuk menyelidikinya. Secara perlahan sikap Nona Wang berubah terhadap Tuan Zhu. Ia menjadi begitu perhatian. Kemudian ia menceritakan tentang isi hatinya, yang mana ia mencintai Tuan Murongfu, tapi Murongfu tak pernah perhatian kepadanya. Kemudian Tuan Zhu menceritakan tentang kematian Biksu Yuanbai yang diduga dibunuh oleh Murongfu. Mendengar hal itu, Nona Wang tak percaya. Kemudian salah satu pelayan bilang jika Azu dan Abi dalam bahaya. Nona Wang pun segera menemui ibunya. Ia memohon agar
ibunya mengampuni Abi dan Azu dari hukuman yang akan ia berikan. Tapi di sini ibunya tak peduli dengan permintaan dari Nona Wang. Nona Wang berusaha memohon kepada ibunya. Kemudian topik pembicaraan berubah ke arah dari Tuan Murongfu yang dituduh telah membunuh biksu Yuan Bai. Namun hal itu malah membuat ibunya menjadi senang. Ternyata dalam keluarga Murongfu terjadi perselisihan. Tuan Zhu yang melihat Nona Wang sedih, ia pun menghampirinya dan berusaha meyakinkan Nona Wang bahwa ia akan membantu untuk menyelamatkan Abi dan Azu. Ia ingin mengajak Nona Wang untuk pergi meninggalkan rumah ini. Kemudian mereka pun segera pergi ke belakang untuk segera menyelamatkan Abi dan Azu. Di sini saat ia akan dihukum, Nona Wang masuk ke dalam untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian Tuan Zhu datang ke sana. Saat ia diserang, ia mengeluarkan jurus penghancur. Akhirnya Abi dan Azu berhasil diselamatkan. Saat keluar, Nona Wang pun bertanya jika jurus yang digunakan oleh Tuan Zhu adalah jurus terlarang, tapi ia berdalih jika itu adalah jurus revolusi dari negeri Dali. Akhirnya mereka berempat berhasil keluar dari kediaman keluarga Murongfu. 从来没有遇到过什么苦难。流星，我这愿总是许不成。 可也有哪一个少女会如王姑娘这般？ Di sisi lain, Murongfu tengah berada dalam kuil Shaolin, yang mana para biksu tengah menanyakan keberadaannya saat waktu pembunuhan biksu Yuan Bai. Namun Murongfu tak ingin jujur tentang keberadaannya waktu itu, karena ia merasa tak perlu memberitahu orang lain. Kemudian pimpinan biksu di kuil Shaolin menyerangnya secara tiba-tiba. Kepala pimpinan biksu itu berhasil mengalahkan Murongfu. Lalu ia berkata jika Murongfu bukanlah pembunuh dari biksu Yuan Bai, karena jurus yang ia gunakan adalah tongkat Veda, dan Murongfu tidak menguasai jurus itu. Mendengar ucapannya seperti itu, Murongfu terlihat begitu kesal. Lalu ia dibawa ke tempat istirahat. Saat dalam tempat istirahat, Murongfu mulai merenungkan tentang perkataan para biksu yang ada di aula itu. 剑下的武功确实难以做。慕容复，难道那名声会在你身上不成？ Hal itu mengingatkannya atas kejadian di waktu masih kecil saat ibunya memarahinya ketika Murongfu tak berhasil membunuh seseorang. Karena hal itulah Murongfu menjadi kesal dan keluar untuk berlatih. Saat berlatih tongkat Veda, di sini Murongfu telah diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Namun Murongfu tak peduli akan hal itu. Ia terus berlatih. Tuan Zhu dan Nona Wang telah sampai di dermaga walet. Mereka disambut oleh adik ketiga dari keluarga Murongfu. Ia terlihat tak suka dengan kehadiran Tuan Zhu. 上头的道，我上他什么当啊？接玄贝和尚之死，诬陷我慕容。 Di sisi lain, Murongfu terus berlatih tongkat Veda. Lalu orang yang misterius pun muncul di hadapannya. Ia mengatakan jika tenaga dalamnya masih begitu lemah. Orang itu menunjukkan tongkat Veda yang sebenarnya. Xiao Feng yang dalam perjalanan, ia bertemu dengan pasukan dari negeri Xia. Ternyata para pasukan itu ingin memberi tantangan kepada Xiao Feng, yang mana jenderal dari pasukan negeri Xia ingin bertanding dengan para pahlawan dari negeri Song. Xiao Feng awalnya menolak, tapi setelah mendapat perkataan jika ia tak berani bertarung dengan jenderalnya, Xiao Feng pun menyetujui tantangan tersebut. Saat akan makan, kakak ketiga masih tidak suka dengan kehadiran Tuan Zhu. Tuan Zhu ingin pergi dari tempat itu, tapi dihentikan oleh Abi. Lalu ia bertanya bagaimana wajah dari Murongfu. Tentu saja ia mengatakan jika Murongfu lebih baik dari dirinya.
Mendengar hal itu, ia pun hanya bisa diam saja. Nona Wang mulai membicarakan tentang siapa saja yang ingin menentang keluarga Murongfu. Tapi kakak ketiga masih tak suka dengan kehadiran Tuan Zhu. Ia merasa jika orang asing tak boleh mendengarkan percakapan mereka. Akhirnya Tuan Zhu pun pergi karena ia kesal dengan sikap kakak ketiga dari keluarga Murongfu. Para tetua dari sekte pengemis mencurigai tantangan dari negeri Xia. Mereka takut jika itu adalah sebuah jebakan. Setelah itu, mereka pun mendapatkan sebuah informasi kalau salah satu cabang sekte pengemis sedang mengalami kekacauan. Di sisi lain, Tuan Zhu yang telah pergi meninggalkan Nona Wang. Ia merasa frustasi dan pergi ke rumah makan. Ternyata di tempat itu ada Xiao Feng. Tuan Zhu yang melihat Xiao Feng, ia pun mengatakan jika akan membayar semua makanan yang ia makan. Xiao Feng yang mendengar hal itu, ia pun mengundangnya untuk minum bersama. Akhirnya mereka berdua menghabiskan waktu dengan minum dan makan bersama. Setelah minum begitu banyak, mereka tak kunjung mabuk juga. Kemudian Tuan Zhu pun ingin mengakhiri acara minum tersebut dan menganggap hasilnya adalah seri, karena ia takut tak mampu membayar minuman itu. Saat dalam perjalanan pulang, Xiao Feng menantang Tuan Zhu untuk berlomba lari. Awalnya mereka terlihat imbang, tapi akhirnya di sini Tuan Zhu kalah dari Xiao Feng, meski ia menggunakan langkah ringan. Lalu Tuan Zhu bercerita kalau ia pergi ke Jiangnam karena ditangkap oleh biksu dari negeri Tibet yang bernama Jiangsu. Mendengar hal itu, Xiao Feng dan Tuan Zhu akhirnya di sini berirkar untuk menjadi saudara angkat. Setelah selesai melakukan ritual untuk menjadi saudara angkat, Xiao Feng mengajak Tuan Zhu untuk pergi ke sekte pengemis. Dalam perjalanan, Xiao Feng bercerita tentang wakil ketua Ma yang dibunuh menggunakan jurus andalannya. Tapi ia tak ingin menuduh kalau itu adalah Murongfu. Sesampainya markas, ia melihat adik ketiga dan keempat dari Murongfu yang datang ke sana. Takut terjadi salah paham, ia pun segera mendatangi mereka. Keluarga Murongfu terlanjur kesal karena dituduh membunuh wakil ketua Ma. Akhirnya di sini terjadi perkelahian di antara mereka. Namun dalam perkelahian kali ini, tetua dari wakil ketua pengemis berhasil mengalahkan adik keempat dari keluarga Murong. Xiao Feng yang tak ingin terjadi kesalahpahaman, ia pun turun tangan dan meminta tetua untuk memberikan obat penawar kepada mereka.